Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agung di Agmi Salma Channel bersama belajar dan berbagi informasi. Hari ini kita akan bahas contoh soal TKA Matematika SMP MTS seri ke-15. Untuk seri ke-15 ini kita sudah memasuki soal ke-62. Rata-rata usia 5 orang guru adalah 45. Median usia mereka adalah 45, jangkauannya 10. Tentukan apakah kombinasi usia berikut mungkin untuk kelima guru tersebut. Yang harus kita pahami adalah bahwa setiap set data terhadap 3 kriteria tersebut. Kemudian di sini hal yang harus dipenuhi adalah rata-rata 45, jumlah data 225. Mengapa 225? Karena jika dibagi 5 mengharuskan ketemu rata-rata 45, kemudian mediannya 45 dan jangkauannya 10 sesuai yang diinginkan soal tersebut. Kita simak yang untuk set pertama ini. Mencari rata-rata, tinggal data dijumlahkan kemudian dibagi 5. 225 ini merupakan jumlah data 225. Oke, sudah sesuai. Kemudian mencari median. Kebetulan data sudah diurutkan, nilai tengah suatu data di sini 45, maka mediannya adalah 45. Kemudian yang diperlukan lagi adalah jangkauan. Jangkauannya di sini paling tinggi 50, paling kecil 40 nilai datanya, sehingga jangkauan sama dengan 50 dikurangi 40 ketemu 10. Jadi yang pertama adalah mungkin. Kemudian yang kedua yang ini, set kedua yang ini, kelompok data yang ini, kita cari rata-ratanya, dijumlahkan dibagi 5 ketemu 45, kemudian nyari mediannya adalah nilai tengah suatu data, di sini 45, maka mediannya adalah 45. Kemudian nilai jangkauan 50 kurangi 40, terbesar ini, terkecil 40, jadi 10, sehingga yang kedua mungkin. Kemudian yang ketiga, setnya yang ini, kelompok datanya, kita cari rata-rata, jumlahnya 225 dibagi 545, sementara sudah memenuhi untuk rata-rata, jumlah datanya 225. Kemudian mediannya data kita urutkan, sudah urut, mediannya 45. Kemudian jangkauan 55 dikurangi 35, 20, sehingga ini tidak mungkin. Berikutnya soal nomor 63. Bu Rina membuat permainan untuk materi operasi bilangan bulat dengan menggunakan bola berwarna merah diberi skor -2, bola berwarna kuning diberi skor 2, dan bola hijau diberi skor 5. Jika setiap kelompok mengambil 10 bola secara acak, hasil pengambilan setiap kelompok ditulis dalam tabel berikut. Tabel ini akan kita analisa. Kemudian jika sesuai untuk yang isian ini tinggal kita centang. Kita simak berikut ini. Kelompok 1 berarti 4 kali -2, 3 kali 2 ditambah 3 kali 5. 4 kali -2 menghasilkan -8, 3 kali 2 6, 3 kali 5 10. 6 ditambah 15, salah ngomong. Ini -8 tambah 6, -2 ditambah 15 ketemu 13. Kemudian yang kedua, sama seperti yang pertama, ketemu 14. Yang ketiga ketemu 17. Yang keempat ketemu 10. Dengan demikian kelompok 4 memperoleh skor akhir paling rendah. Kita lihat di sini, oke, benar, berarti di sini sesuai. Kita centang. Selisih skor yang diperoleh kelompok 2 dan kelompok 4 7, kelompok 2 14, kelompok 4 10. Berarti tidak kita centang karena ini
Selisihnya kelompok 2 dan 4 di sini adalah 4. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga memperoleh skor akhir paling tinggi dibanding kelompok lain. Oke, benar, di sini paling tinggi 17 sehingga di sini memenuhi syarat. Kita centang. Skor akhir diperoleh kelompok 1 adalah 14, padahal di sini tertulis 13. Jadi di sini tidak perlu kita centang. Berikutnya, soal nomor 64. Diketahui sistem persamaan linier 2 variabel. 3A ditambah 2B sama dengan 16. 2A ditambah B sama dengan 9. Nilai dari 2A min B adalah titik. Kita ambil yang 2A ditambah B sama dengan 9 ini, kemudian diubah menjadi B sama dengan 9 dikurangi 2A. Seperti ini. B sama dengan 9 kurangi 2A. 2A dipindah ke luas kanan menjadi min 2A. Oke. Kemudian nilai B sama dengan 9 min 2A ini kita substitusikan ke 3A tambah 2 B sama dengan 16. Yang diganti adalah nilai B, maka menjadi 3A ditambah 2 kalikan 9 min 2A tutup kurung sama dengan 16. 3 diperoleh 3A ditambah 18, 2 kali 9 18, 2 kali min 2A menghasilkan min 4A sama dengan 16. Seperti ini. 3A dengan min 4A kita gabungkan, 16 dengan 18 kita gabungkan. 3A dikurangi 4A menghasilkan min A, kemudian 16 kurangi 18 menghasilkan min 2. Sehingga A sama dengan 2. Untuk A sama dengan 2 tinggal kita substitusikan ke B sama dengan 9 min 2. Nilai A kita ganti 2 sehingga diperoleh B sama dengan 9 dikalikan min 2 kalikan 2. B sama dengan 9 dikurangi 4. 9 dikurangi 4 5, maka B sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah 2A min B. Maka 2A min B adalah 2 kali 2 min 5. B nya 5. 4 dikurangi 5 menghasilkan min 1. Sehingga jawaban yang sesuai adalah B. Lanjut nomor 65. Perhatikan data berikut. Oke, yang pertama kita lihat apakah modus dari data adalah 65. Data kita urutkan. Kemudian di sini yang paling banyak muncul adalah 65. Dengan demikian modusnya 65. Kemudian yang kedua, rata-rata lebih kecil dari modus, maka kita cari rata-rata. Rata-ratanya ketemu 66,9. Nilai rata-rata lebih kecil dari modus. Rata-ratanya 66,9, modusnya 65, berarti salah. Kita silang. Berikutnya untuk yang 3 dan 4. Median lebih kecil dari rata-ratanya. Mediannya adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Ini data sudah diurutkan. Datanya 20. Maka mediannya di sini 65 tambah 65 bagi 2. Median ketemu 65. Dikatakan median lebih kecil dari rata-rata. Kita lihat rata-ratanya tadi 66,9. Median lebih kecil dari rata-rata, median 65, rata-rata 66,9, jadi benar. Kemudian jangkauan dari data adalah 26. Paling besar 85, paling kecil 58, sehingga jangkauan atau range 85 dikurangi 58. Ketemu 27. Di sini berarti salah. Sehingga jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Nomor selanjutnya 66.
Yang pertama benar, yang kedua 5 pangkat 0 itu 1, 7 pangkat 0 juga 1, 573 pangkat 0 juga 1, sehingga benar. Kemudian yang ketiga ini benar juga, dan yang keempat ini bukan 2, salah. Ini seharusnya 2i, bukan 2 tapi 2i, pilihan kompleks. Yang keempat ini pilihan kompleks, sehingga yang benar adalah 1, 2, dan 3 C. Berikutnya nomor 67. Nah, ini agak panjang nanti ngitungnya. Kita lihat yang pertama, 6 dibagi akar 3. Maka bisa diubah 6 per akar 3 kalikan akar 3 per akar 3. Penyebutnya akar 3 kalikan akar 3 menghasilkan 3, sehingga diperoleh 6 akar 3 per 3. 6 akar 3 per 3, 6 dibagi 3 menghasilkan 2, sehingga diperoleh 2 akar 3. Kemudian yang kedua, 24 per akar 18. Tinggal mengalihkan akar 18 per akar 18. Penyebutnya akar 18 kalikan akar 18 ketemu 18, sehingga diperoleh 24 akar 18 dibagi 18. Selanjutnya akar 18 dipecah menjadi 3 akar 2. Mengapa 3 akar 2? Akar 18 itu 9 kali 2, akar 9 3, sehingga diperoleh 3 akar 2. 24 dibagi 6 menghasilkan 4, dibagi 6 menghasilkan 18 dibagi 6 menghasilkan 3. 3 penyebut dicoret, 3 yang di atas dicoret pembilang, sehingga diperoleh 4 akar 2. Kemudian yang ketiga, 9 dibagi akar 9 per akar 12 diubah menjadi 9 per akar 12 kali akar 12 per akar 12. Akar 12 dikalikan akar 12 untuk penyebutnya ketemu 12, sehingga diperoleh 9 akar 12 per 12. Ini disederhanakan, akar 12 diubah menjadi 2 akar 3. 12 itu 4 kali 3, maka akar 4 ketemu 2. 9 kalikan 2 menghasilkan 18, 18 dibagi 6 menghasilkan 3, ini dibagi 12 dibagi 6 menghasilkan 2, sehingga diperoleh 3 per 2 akar 3. Terakhir 6 per akar 8, tinggal mengalikan 6 per akar 8 dikalikan akar 8 per akar 8. Akar 8 per akar 8 sama dengan 8, sehingga diperoleh 6 akar 8 per 8. Akar 8 yang pembilang diubah menjadi 2 akar 2. Mengapa 2 akar 2? Karena akar 8 sama dengan 8 sama dengan 4 kali 2, maka akarnya 4, 2. Sehingga bisa ditulis 6 dikali 6 kali 2 akar 2 per 8. 6 kali 2 ketemu 12, 12 dibagi 4 menghasilkan 3, 8 bagi 4 menghasilkan 2, sehingga diperoleh 3 per 2 akar 2. Jadi jawaban yang sesuai tinggal kita lihat saja. Yang nomor 1 di sini 2 akar 3. 2 akar 3 itu C, berarti 1C. Di sini C, 1C, 1C. Kemungkinan adalah B dan D. Kita lihat yang kedua, 24 dibagi akar 18 ketemu 4 akar 2, ketemu D setelah C, D, ini C terus D, ini C juga D, masih imbang. Kemudian yang ketiga diperoleh 3 per 2 akar 3, berarti A. Yang nomor 3A, di sini 3B, berarti jawaban yang B. Yang B ya, 3B, 3 tadi ini, B nya 3 per 2 akar. Kemudian yang A, yang A ini A, berarti yang 4A. Oke, benar yang D, salah menunjuk tadi.
tinggal memasangkan. Hasilnya sudah ada, tinggal memasangkan. Lanjut 68. Di sini AB sejajar dengan DC. Kita mau cari panjang AD. AD-nya itu di sini AD. Trapesium AKLM sebangun dengan ABCD. Maka berlaku AM banding AD sama dengan AK banding AB. AM-nya 16, kemudian AD-nya belum diketahui, maka 16 per AD sama dengan 20 per 30. 30 diperoleh dari 20 tambah 10. AD sama dengan 16 kali 30 per 20 atau 30 kali 16 per 20. AD sama dengan 24. Ini begini. 0 kita coret, 0 kita coret, 2 kita coret, 16 kita coret, tinggal 8, 8 kali 3, 24. Lanjut, AD nya sudah betul. Cari DM. DM di sini 8. Kita lihat yang di sini AD dikurangi AM. AD kurangi AM ketemu DM. Berarti 24 dikurangi 16 ketemu 8. Yang kedua betul. Jawaban C dan D sudah salah, tinggal A dan B. Setelah DM kita lihat yang DC. Untuk mencari panjang DC maka LM ini banding DC sama dengan AK banding AB. Tinggal disubstitusikan, 14 per DC sama dengan 20 per 30. DC sama dengan 14 kali 30 per 20 ketemu 21. Di sini 23, berarti 3 salah. Nah, dengan demikian tidak usah dicari, sebenarnya yang ketemu nanti adalah yang B. Tapi sudah sampai di sini, kita juga cari yang trapesium AKLM. AKLM jumlah sisi saja dikalikan tingginya 16. Luasnya dengan demikian diperoleh 14 tambah 20, kemudian dikalikan 16 dibagi 2. Ketemu 272. Kemudian yang kelima, luas trapesium. Gak apa, ini kita lanjutkan. Sebenarnya tadi 1, 2, jelas kalau 3 sudah salah, berarti otomatis tinggal 5. Tapi tidak apa, kita lanjutkan saja. Luas trapesium ABCD. DC ditambah AB kalikan AD per 2, tinggal diganti angka, ketemu 648. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 69. Pasangkan setiap titik berikut dengan bayangannya setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah ordinatnya. Gabungan ini adalah koordinat. Yang depan absis, yang belakang ordinat. Dengan demikian 3, min 5 setelah direfleksikan terhadap sumbu Y ketemu min 3, min 5. Yang berubah yang X-nya. Saya tadi ngomongnya benar, yang berubah yang X-nya. Mudah-mudahan benar tadi ngomongnya. Kemudian yang kedua, min 3,5 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya atau absisnya. Absisnya min 3 menjadi 3. Kemudian ini min 3, min 5, maka nanti menjadi 3 min 5. Terakhir 3,5 menjadi min 3,5. Dengan memasangkan ini,
maka diperoleh jawaban yang benar adalah C. Lanjut nomor 70. Nomor 70, titik A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan C, D. Kemudian direfleksikan lagi terhadap sumbu X menghasilkan bayangan E, F. Dan selanjutnya didilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala min 3/4 menghasilkan koordinat bayangan min 6,9. Nilai A tambah B tambah C tambah D kurangi E kurangi F adalah titik-titik. Yang pertama, titik A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan B, A. Tinggal baliknya. A, B menjadi B, A. Dengan demikian, nilai C ini sama dengan B dan nilai D sama dengan A. Kemudian langkah berikutnya direfleksikan terhadap sumbu X. Titik B, A direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan B, min A. Dengan demikian nilai E sama dengan B dan nilai F sama dengan min A. Berikutnya lagi didilatasi, ini tinggal didilatasi. Tadi ketemu B min A, didilatasi pusat O faktor skala min 3/4 diperoleh min 3/4 B, 3/4 A. Karena di sini ketemu min 6, maka min 3/4 B sama dengan min 6. Maka nilai B sama dengan min 6 dikalikan min 4/3. B sama dengan 8. Kemudian di sini nilai 3/4 A akan sama dengan 9. Maka ditulis 3/4 A sama dengan 9. Nilai A sama dengan 9 dikalikan 4/3. Nilai A sama dengan 12. Di sini tadi nilai C sama dengan B, D sama dengan A, E sama dengan B, dan F sama dengan min A. Kita tulis komplitnya di sini. A 12, B-nya 8, nilai C sama dengan B, sudah betul. Kemudian D sama dengan A 12 sudah betul. Nilai E sama dengan B, E-nya 8 sama dengan B, sudah betul. F-nya min A, nilai A 12, maka min A min 12. Kemudian tinggal memasukkan ke A tambah B tambah C tambah D dikurangi E dikurangi F. 12 tambah 8 tambah 8 tambah 12 dikurangi 8 dikurangi kurung buka min 12 tutup kurung. Kita ubah dulu yang paling belakang ini sehingga diperoleh 12 tambah 8 tambah 8 tambah 12 dikurangi 8 tambah 12. 12 dikurangi 8 ketemu 4. 4 ditambah 12 ketemu 16. 16 di sini tambah 20 36, 36 tambah 8 44, sehingga jawabannya 44. Berikutnya 71. Sebuah segitiga ABC dengan A 3,3, B 7,3, C 5,6 ditransformasikan dengan ketentuan sebagai berikut. Translasi oleh komponen min 6, min 4. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Rotasi 180 derajat dengan pusat O 0,0. Dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 2. Manakah di antara transformasi di atas yang akan menghasilkan bayangan dengan luas yang sama? Ini sesungguhnya perlu memahami bahwa jika ditranslasikan, direfleksikan, dirotasikan, maka luasnya tidak akan berubah kecuali jika mengalami dilatasi. Ketentuannya adalah ini. Translasi atau pergeseran hanya memindahkan objek, tidak mengubah bentuk atau ukurannya.
Kemudian yang refleksi ini, kalau refleksi ini bayangannya terbalik. Refleksi atau pencerminan yang membalik objek, tidak mengubah ukurannya. Kemudian yang rotasi, pemutaran hanya mengubah orientasi objek, tidak mengubah ukurannya. Kemudian dilatasi, untuk luas segitiga, bayangan akan berubah dengan perkalian faktor skala kuadrat terhadap luas aslinya. Luas bayangan K kuadrat kalikan luas asli, di mana K adalah faktor skala. Jika K lebih dari 1, maka segitiga akan membesar, dan jika K kurang dari 1 atau terletak antara 0 dan 1, maka akan mengecil. Jika K sama dengan 1, maka akan tetap. Dengan demikian, sebelum bersambung, maka jawaban yang sesuai adalah 1, 2, dan 3. Dilatasi tidak, jadi jawaban adalah C. Oke, bersambung. Ke seri 16. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa bantu like and comment dan subscribe bagi yang belum, serta klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.